وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش رفيع الدرجات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المعصوم من كل شهوات. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه من أهل الخيرات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, Bapak Ibu, para peserta kajian keluarga Samarah rahimakumullah, dan juga para ibu-ibu panitia. Ada dua materi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan mengantarkan pada materi yang pertama yang menjadi syiar kita semuanya. Jadi memang judul utama pada kajian parenting ini adalah menggapai surga bersama keluarga. Namun ada dua sub pembahasan. Saya menyampaikan sisi-sisi pondasi ataupun prinsip yang ingin kita bangun bersama, yaitu baiti jannati, yang ini adalah menjadi syiar bagi kita semuanya. Rumahku adalah surgaku. Sebelum kita ingin masuk surga bersama-sama, insya Allah di akhirat nanti kita akan bersama-sama mewujudkan surga duniawi, yaitu yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada seorang ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan, inna fid dunya la jannah man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sebuah surga yang barang siapa tidak memasukinya, maka dia tidak mendapatkan atau tidak memasuki surga akhirat. Di dunia ini ada keindahan, ada kenikmatan, ada kelezatan, dan juga ada segala macam jenis. Sedikit persentase tidak ada bandingnya ya dengan surga di akhirat ya. Yang jannatud dunia atau surga dunia ini bisa kita persepsikan majelis ilmu seperti ini juga merupakan raudhah min riyadil jannah. Salah satu kebun surga yang ada di dunia ya seperti ini, majelis ilmu. Kemudian tempat-tempat kita untuk berzikir ya, apabila kita jadikan rumah kita sebagai majelis ilmu, majelis zikir, majelis untuk menambah takarrub kita kepada Allah Ta'ala, maka berarti kita menemukan surga di dunia, yaitu yang ada di rumah kita masing-masing. Ini adalah tantangan bagi kita semuanya untuk mewujudkan baiti jannati, jadi rumahku adalah surgaku di rumah kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, makna daripada rumahku surgaku itu adalah merupakan keluarga yang bahagia. Kemudian juga bisa bermakna keluarga yang harmonis. Yang ketiga adalah bisa bermakna keluarga yang sejahtera. Dan makna yang lebih umum, yang lebih familiar adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yaitu keluarga yang sakinah itu adalah berisi ketenangan, yang dipenuhi dengan mawaddah, yaitu cinta kasih, warahmah, dan kasih sayang. Itulah yang ingin kita wujudkan di dalam rumah tangga kita. Jadi kita menikah, bagi pasangan muda, anak muda-mudi, menikah itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan.
Seandainya kalau ada di antara pasangan, baik itu yang masih muda ataupun yang sudah lama, 5 tahun, 10 tahun atau lebih, menikah tapi tidak bertambah bahagia, berarti ada yang keliru di situ. Seharusnya dengan menikah itu kita mendapatkan bahagia, mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Tetapi ternyata kita tidak mendapatkannya, berarti ada sesuatu yang keliru. Mungkin dari sisi tujuannya yang kurang lillahi ta'ala, yang kurang ikhlas ya, atau mungkin dari sisi kesiapan mentalnya yang belum dimiliki oleh masing-masing, atau mungkin dari sisi faktor internal eksternalnya, macam-macam lah ya. Kita masing-masing bisa bermuhasabah, evaluasi selama ini sudah kita dapatkan kebahagiaan itu ataukah belum ya. Maka mari kita bersama-sama terus ya mengkaji, terus menimba ilmu terus, tidak ada putusnya ya. Mencari ilmu itu terus sebanding dengan pengetahuan ilmu yang kita dapatkan, insya Allah akan diberikan pengajaran oleh Allah Ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu ayat yang saya jadikan prinsip ya di Al-Baqarah, dan di Al-Quran secara umum ada ayat yang paling panjang yang pada akhirnya itu diakhiri dengan kata-kata itu, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Pasangan anak-anak kita atau adik-adik kita yang mau menikah belum pengalaman, sudah bertawakal itu kata kuncinya. Allah nanti yang memberikan pengajaran ilmu bagaimana dalam berumah tangga itu. Jadi kuncinya adalah dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khayra zati taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang paling utama adalah bekal ketakwaan. Jadi kalau misalnya kita kurang memiliki ilmu tentang bagaimana seni berkomunikasi atau cara untuk berinteraksi, bagaimana cara untuk melakukan supaya istri kita lebih senang dan sebagainya, maka kuncinya adalah dengan takwa tadi. Kalau masing-masing suami istri takwa, insya Allah akan diberikan ilham, kemudahan-kemudahan, banyak keberkahan di dalam keluarganya, insya Allah. Keluarga yang bahagia itu bukan semata-mata karena punya uang banyak. Kalau seandainya bahagia itu indikatornya, tanda itu adalah ditentukan oleh banyaknya uang, maka orang yang paling bahagia di dunia ini sejak zaman dulu adalah Qarun, yang paling banyak hartanya. Qarun ini dulunya miskin, masih saudaranya Nabi Musa, masih familinya. Pada saat miskin ibadahnya rajin, kemudian minta didoakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa sudah khawatir, kalau kamu saya doakan kaya nanti lupa, nggak mau ibadah. Tapi tetap dia ngotot, akhirnya didoakan, benar. Ketika sudah kaya, dia kufur. Ketika ditarik zakat tidak mau, akhirnya puncaknya dia ditenggelamkan oleh Ta'ala dengan seluruh hartanya, sehingga menjadi istilah harta karun, harta yang tertimbun. Jadi kalau seandainya kekayaan itu bisa menjadi sebab kebahagiaan siapapun, Qarun yang menjadi orang yang paling kaya, ternyata dia orang yang hina ya, dengan hartanya. Kemudian juga bukan semata-mata karena bangunan fisik rumah. Seandainya kekayaan itu karena fasilitas yang dimiliki oleh manusia, maka mereka yang tinggal di perumahan-perumahan mewah dengan rumah yang mentereng, di Malang banyak sekali bangunan rumah di perumahan-perumahan mewah, mungkin mereka menjadi orang yang paling bahagia. Ternyata belum tentu ya. Bangunan rumah yang mewah-mewah nggak ada penghuninya ya. Karena yang punya orang Surabaya, orang Jakarta, tinggal di sini mungkin setahun sekali atau mungkin sebulan sekali ya. Nah, jadi bukan semata-mata
kebahagiaan itu karena bangunan fisik rumah yang makro-makro, yang mewah. Kebahagiaan itu juga bukan semata-mata karena tamannya yang indah. Jadi ini Masya Allah ya, saya cuplek gambar-gambarnya. Itu taman-taman yang sangat indah yang apabila kita melihatnya sejuk ya dalam pandangan mata, sambil minum kopi pagi-pagi ataupun sore-sore ya, Masya Allah ya, ada ikan-ikannya di sana. Memang itu salah satu sarana ya untuk menambah supaya fresh ya pikiran kita, dan itu memberikan kebahagiaan betul, tapi bukan semata-mata, artinya bukan satu-satunya ya. Itu salah satu saja, tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan utama ya. Jadi bukan semata-mata karena faktor-faktor sifatnya fisik ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kebahagiaan rumah tangga itu ya bukanlah, ini masih kelanjutannya, kebahagiaan rumah tangga bukanlah berdasarkan atas kesenangan materi saja. Kebahagiaan hakiki akan muncul dari dalam jiwa berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila takwa telah menjadi sendi utama, maka kekurangan material apapun akan menjadi ringan. Dengan takwa akan memunculkan fiqh. Fiqh artinya percaya antara keduanya, sehingga akan melahirkan ketenteraman dan ketenangan. Dengan ketakwaan, hubungan antara suami dan istri serta anak-anaknya akan menjadi indah karena semuanya akan sadar akan tanggung jawabnya dan hak-haknya. Contoh mudahnya itu adalah saudara-saudara kita di Palestina. Ada seorang yang peneliti dan dia dari Inggris ya, seorang wanita. Dia punya tugas untuk melakukan kunjungan atau misi khusus lah ke Palestina, diutus oleh negaranya. Ya sebelumnya dia masih non muslim, tapi beliau mendapatkan hidayah masuk Islam pada saat berkunjung ke Palestina. Ketika apa? Pada saat beliau jalan-jalan di rumah-rumah penduduk yang hampir ya luar biasa, kondisinya berantakan ya karena habis perang. Tapi sambutan dari para penduduk kepada tamu ini yang orang luar dan dia bukan orang muslimah ya, bukan orang muslim, seolah-olah mereka saudaranya sendiri, dipersilahkan masuk, dipersilahkan dijamu dengan ya semaksimal mungkin dalam kondisi rumah yang sangat-sangat sederhana dan juga berantakan karena habis perang ya. Dan antara anggota keluarga dilihat oleh si tamunya ini dalam kondisi yang sangat rukun, sangat bahagia ya. Masya Allah. Akhirnya dari situlah inti cerita orang ini bisa masuk Islam ya, mendapatkan hidayah karena dia bisa menyimpulkan oh ternyata yang namanya bahagia dalam rumah tangga bukan faktor-faktor materi, bukan sisi dohir ya, fisik saja, tapi bahagia adalah karena penghuni rumahnya yang ada landasan takwa di sini. Seorang suami yang soleh, istri yang solehah, anak-anak yang soleh-solehah, itulah yang menjadi kehangatan, yang menimbulkan kehangatan dalam rumah tangga itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan terutama bagi kita ya sebagai suami, kepala keluarga. Kira-kira keluarga kita itu mau kita bawa kemana? Kalau seperti kita ilustrasikan, kita mau naik mobil ya dalam sebuah safar perjalanan, kita suami sebagai drivernya, yang megang kemudi ini, mau kita bawa kemana? Apakah mau wisata? Wisatanya apakah wisata ke pegunungan, ke pantai, atau wisata kuliner? Itu kita yang punya otoritas di situ ya, walaupun tetap ada masukan-masukan, tapi keputusan finish adalah pada pemegang kendali ini sebagai kepala keluarga. Maka tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.
Seorang suami menjadi pemimpin wanita, menjadi pemimpin untuk anak-anaknya. Nah, maka di sini kita yang paling bertanggung jawab. Kalau kita mau bawa ke surga, harus kita tahu rute yang mengantarkan ke surga itu mana. Kalau sekarang ada Google Map, ya itu adalah alat bantunya. Google Map yang mengarahkan ke surga sudah ada di Al-Quranul Karim, di hadits Nabawi, di aqwalul ulama, ya. Contoh-contoh yang sudah ada itu sudah lengkap, rambu-rambunya sudah lengkap. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Tidak kita pasrah bongkoan, ya, terserah mau kemana, nggak begitu ya. Jadi harus ada sebuah pengetahuan yang jelas dari kepala keluarga. Google Map kita arahkan kemana? Ya, ke arah surga. Itu keinginan kita, ya, sesuai dengan tema sekarang. Kalau ke arah neraka itu ya mungkin tidak perlu Google Mapan, pokoknya mengikuti syahwat saja sudah mengarah ke neraka, ya. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil syahwat, ya. Surga itu diliputi oleh beberapa hal yang makarih, yang tidak kita sukai. Tetapi neraka itu diliputi oleh segala syahwat, segala sesuatu yang terliputi dengan keinginan manusia, hawa nafsunya. Nah, jadi itulah, ya, masing-masing kita punya kendali, ya, punya peluang untuk memilih jalan ke surga atau ke neraka. Inilah kewajiban kita yang diingatkan berkali-kali, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini diingatkan terus, ya. Ayat ini menjadi penting, ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana menurut ahli tafsir, menjaga keluarga kita itu bisa bermakna dengan memberikan adab, ya, adibu auladakum, ya, kita berikan adab, etika yang baik, pendidikan yang baik, tarbiyah yang baik kepada anak-anak kita, ya. Jadi kalau orang tua, ya, misalnya masing-masing suami istri ini sebelum menikah belum kenal misalnya, kemudian dalam rumah tangga apakah sudah diajarkan ilmu-ilmu dari latar belakang masing-masing kepada keluarganya ataukah belum, ya. Kita sebagai suami kadang-kadang lupa, ya. Kita membina, menyampaikan materi ke sana kemari, menyampaikan nasihat ke sana kemari, tapi istri kita nggak dikasih nasihat, anak-anak kita nggak dikasih nasihat. Itulah kadang-kadang, ya, kita sebagai manusia ada penyakit lupanya itu. Manusia dikatakan insan dari kata-kata nasia. Nasia itu adalah lupa, ya. Kasratun nisyan, yang sering lupa. Maka mari kita saling mengingatkan. Kemudian ini nanti, ya, menjadi visi, ya, visi rumah tangga kita di dunia. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan kalian, min anfusikum, dari jiwa-jiwa kalian, azwaja, yaitu istri-istri, litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketentraman, ya, sakinah tadi, ya, supaya kita bahagia. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan antara kalian mawaddah, yaitu kesenangan, rasa cinta, warahmah, dan juga kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya demikian itulah ayatul lakum tafakkarun, adalah tanda-tanda ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Jadi ada 3 kata, sakinah, kemudian mawaddah, warahmah. Mawaddah ini biasanya kaitannya dengan penampilan fisik, ya. Ketika pasangan muda, ya, yang masih baru menikah, baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu masih dilingkupi dengan mawaddah. Yang ada adalah penampilan zahir, itu yang menjadikan masing-masing itu tertarik. Sedangkan rahmah itu adalah kaitannya dengan kasih sayang. Biasanya pengantin yang sudah lama, sudah senior, sudah sama-sama tua, yang timbul adalah kasih sayangnya. Nah, itulah karena wa ta'ala kepada kita semuanya,
semuanya adalah dalam rangka untuk menjadikan kita sakinah. Baik, berikutnya ini pesan Syekh Hasan Al-Banna ya. Apabila keluarga telah baik, maka berarti umat ini telah baik. Sebab umat merupakan kumpulan dari keluarga. Sesungguhnya keluarga adalah bentuk kecil sebuah umat, dan umat adalah bentuk besar dari sebuah keluarga ya. Jadi sebelum kita bicara tentang masalah problematika negara kita yang sangat kompleks ini, maka kita bicara keluarga terkecil itu dulu. Sudahkah kita berjuang memperbaiki keluarga terkecil, baru akan meluas menjadi masyarakat dan meluas lagi menjadi sebuah pemerintahan. Ini diantara dalil ya, nanti bisa dilengkapi pada materi berikutnya. Ada keakraban abadi yang ingin kita bangun di dunia dan sampai di akhirat. Itu landasannya ini, iman dan takwa ini. Al-akhillau itu jamak dari khalil ya. Khalil itu adalah teman akrab, teman setia. Para teman akrab, para teman setia, bahkan yang namanya suami istri, kemudian bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, semuanya yauma idzin pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian dengan sebagian yang lain itu adalah musuh, nggak kenal. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istrinya, dari anak-anaknya. Itulah menjadi musuh, tidak kenal, semua urusan pribadi-pribadi. Kecuali ilal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itulah landasannya. Apabila masing-masing suami dan istri itu adalah muttaqin, maka insya Allah masing-masing itu akan dipertemukan. Biasanya kalau muttaqin ini dijamakkan istilahnya ya, orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa itu satu saja, laki-laki adalah taqiyun, itu laki-laki yang bertakwa. Kalau perempuan adalah taqiyatun, tapi jarang sekali ya ini digunakan. Kalau taqi masih digunakan beberapa nama laki-laki, anak-anak ya. Santri saya di Duren sana juga ada namanya taqi. Dulu saya punya anak asuh di panti asuhan juga namanya taqi ya, laki-laki. Kalau taqiyah itu jarang sekali ya. Jadi kalau laki-laki yang bertakwa, perempuannya bertakwa, insya Allah akan dipertemukan ya. Suami istri yang bertakwa nanti di surganya juga akan dipertemukan kembali insya Allah ya. Kemudian visi akhirat kita adalah reuni di keluarga di surga nanti ya. Ini akan dijabarkan istri saya nanti, At-Tur ayat 21. Jadi ini adalah garis bawah, waladina amanu, dan orang beriman, wattaba'atuhum, dan mengikut kepada mereka, dzurriyyatuhum, anak cucunya, keturunan mereka, diimani dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami hubungkan anak cucu mereka, akan kami pertemukan mereka semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Indikator kebahagiaan versus kesengsaraan. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min sa'adati ibni Adam thalatha wa min syaqawati ibni Adam thalatha. Di antara standar sebab kebahagiaan manusia ada 3, dan sebab kesengsaraan juga ada 3. Min sa'adati ibni Adam, di antara sebab kebahagiaan manusia adalah al-mar'atu sholihah, istri yang sholihah, wal maskanu sholih, tempat tinggal yang layak, wal markabu sholih, kendaraan yang layak. Wa min syaqawati ibni Adam, di antara sebab kesengsaraan manusia juga 3, yaitu al-mar'atu su', istri yang tidak solihah, wal maskanus su', tempat tinggal yang tidak layak, wal markabus su', yaitu
kendaraan yang tidak layak. Ini ada kaitannya. Maka tadi saya titik tekankan semata-mata ya. Artinya apa? Itu juga menjadi faktor, tapi bukan satu-satunya ya. Nah, dalam hal inilah jamaah sekalian ya, ada 3 hal yang harus secara ikhtiar manusiawi kita inginkan. Bagaimana supaya kita itu memilih pasangan yang solihah. Tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Ada yang 5 liha, karena hartanya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali nasabiha, karena nasabnya, wali diniha, karena sebab akhlaknya. Fadfar fidatitin, maka carilah yang memiliki agama, akhlak yang baik. Taribat yadaka, kamu akan beruntung ya. Kalau harta pasangan yang akan kita nikah itu punya siapa? Kalau dia biasanya, kalau dia gadis masih perawan, berarti yang kaya adalah orang tuanya. Nah, bisa jadi nanti pada saat tertentu mungkin ada kasus tertentu sehingga menjadi bangkrut dan sebagainya. Kemudian karena jamaliha, yaitu karena kecantikannya. Kalau kecantikan dohir memang itu adalah bisa menyebabkan mawaddah, tapi itu kan tidak selamanya ya. Apabila perawatannya kurang juga nanti akan keriput dan lain-lain ya. Akan ada batasannya. Kemudian nasabnya juga demikian. Maka yang keempat itulah yang bisa abadi, akhlaknya dan agamanya. Jadi kita ingin berusaha mewujudkan seorang pasangan yang solihah, dan itu kembali kepada kita ya. Kalau kita ingin menjadikan pasangan kita solihah, itu kembali kepada kita sendiri. Solehkan diri kita, insya Allah kesolehan itu akan memantul pada keluarga kita. Saya punya kisah nyata ya, kawan di Jakarta yang dulu dia seorang wartawan yang pernah bertugas di Amerika. Ya, secara materi cukup banyak, maksudnya pada saat jaya-jayanya ya. Tetapi ujiannya itu pada anak-anaknya. Anaknya nakal-nakal. Saking nakalnya itu ketika dia sudah pulang itu ada yang satu yang mau ditembak ya, karena saking nakalnya ya. Dinasihati macam-macam nggak nurut ya. Berkali-kali dinasihati macam-macam nggak nurut-nurut. Tetapi ketika si kawan ini Islamnya bagus, kemudian ibadahnya rajin, dan semakin takur pada Allah Ta'ala dan aktif berdakwah, maka langsung itu Masya Allah ya, Allah memberikan kuasanya ya. Anak-anak yang susah diatur itu akhirnya menjadi anak-anak yang nurut, yang soleh dan soleh, Masya Allah ya. Jadi itu kembali ke kita masing-masing. Kalau selama ini mungkin kita temukan barangkali istrinya susah diatur ataupun anak-anaknya susah diatur, kembalinya tadi kepada diri kita sendiri ya. Jadi almar'atu sholihah, istri yang sholihah itu kembali ke azwaujus sholih, suaminya harus sholih dulu, baru insya Allah istrinya akan sholih. Tempat tinggal yang al-maskanus sholih ini juga relatif ya, relatif. Kemudian kendaraan ini juga relatif, pokoknya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai kalau kendaraan yang tidak layak nanti macetan ya, mogokan misalnya, itu justru akan menghambat ya. Kita mau ngisi pengajian mogok, jamaahnya buyar ya, nunggu ustadznya nggak datang-datang ya. Itu dulu pernah saya lama di Batu dulu ya, ketika tinggal di Logomas, yaitu ngisi pengajian di At-Taqwa, waduh sampai mogok baru habis sisa baru datang jamaah sudah buyar ya. Nah itulah karena masing-masing ini kita punya fasilitas bukan untuk apa-apa, tapi memang untuk memudahkan kita berdakwah. Dulu Nabi SAW walaupun beliau adalah orang yang sangat zuhud, tetapi soal fasilitas yang kaitannya dengan dakwah itu terbaik. Unta beliau unta yang terbaik, namanya Qaswa. Kuda beliau kuda yang terbaik, pedangnya pedang yang terbaik lah untuk fasilitas dakwah dan peperangan ya, jihad ya. Ya kalau unta itu bisa kita kiaskan sekarang barangkali kan mungkin mobil yang terbaik lah gitu ya. Kemudian juga untuk jarak jauh, jarak dekat supaya enggak
macet kendaraan motor yang terbaik. Nah, misalnya begitu ya. Jadi kalau ada saudara kita, mungkin ada mubalik, ada ustadz yang punya fasilitas yang bagus, ojo dirasani begitu ya. Memang itu kebutuhan ya, kebutuhan untuk umat seperti itu. Nah, baiklah ya. Saya kira itu ini. Nah, bagaimana jemaah sekalian, ibu-ibu, Allah serta bapak-bapak, 4 cara untuk mewujudkan baiti jannati. Yaitu yang pertama, jadikan agama sebagai pondasi keluarga. Jadi kita jadikan agama sebagai landasan atau ketakwaan bahasa kita tadi. Yang kedua, jadikan cinta kasih sebagai atapnya. Cinta kasih, mawaddah warahmah antara suami dan istri. Ada bahasa cinta ya, nanti barangkali istri saya bisa menyinggung ya. 5 bahasa cinta masing-masing antara suami istri itu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Itu harus ada ta'aruf, ada perkenalan yang terus-menerus antara masing-masing suami istri ini. Yang ketiga, hiasi keluarga kita dengan jiwa sabar dan syukur. Dinamika keluarga kita itu pasang surut, ada saatnya sangat bahagia, ada saatnya biasa, ada saatnya juga cobaan Allah bertubi-tubi datang. Maka mari kita perkuat dengan sabar dan syukur. Ibarat seperti 2 sayap yang kalau salah satu patah kita nggak bisa bertahan, nggak bisa eksis ya. Yang keempat, jadikan keteladanan sebagai cara utama dalam mendidik anak-anak kita. Kita ingin anak-anak supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang mandiri, tapi orang tuanya nggak memberikan contoh. Kita ingin anak-anak suka ke masjid, misalnya bagi yang laki-laki ya, bapaknya sendiri nggak suka ke masjid. Kita ingin anak-anak kita fasih bacaan Qur'annya, rajin membaca Qur'annya, tapi orang tuanya nggak suka atau nggak pernah terlihat. Kalau zaman dulu adalah melihat televisi dengan sinetron dan mungkin Piala Dunia atau sepak bola ya sebentar lagi ini. Nah, kalau sekarang TV digital ataupun mentelengi HP-nya masing-masing ya. Jadi kalau sekarang wisata kuliner atau apapun anggota keluarga tidak saling ngobrol tapi melihat HP-nya sendiri-sendiri. Ya, itulah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat ya. Itulah tantangan di alat komunikasi. Baiklah. Juga tidak kalah pentingnya berikan waktu spesial untuk sharing isi kepala anggota keluarga. Jadi diskusi ya, apakah tiap hari, kalau tiap hari susah ya, apakah tiap pekan misalnya. Itu saling, kamu mau jadi apa, kamu ingin mau apa, ingin mau teruskan kemana. Jangan sampai keinginan anak berbeda dengan orang tua. Berikan perhatian kepada anggota keluarga yang butuh rangkulan. Jadi rangkulan fisik ya. Itu kadang-kadang ada laki-laki ya, bapak yang jaim ya, yang tidak pernah merangkul anaknya, tidak pernah mencium anaknya. Itu harus dibiasakan ya. Kadang-kadang yang sering ibu-ibu yang suka sentuhan fisik ya, anaknya itu sangat-sangat senang ya, terutama anak-anak remaja ya, anak-anak yang haus dengan kasih sayang. Apabila dirangkul itu akan senang, akan ada kehangatan ya. Menurut penelitian, semakin istri kita rangkul, semakin menambah usianya ya. Allahu a'lam ya. Kan kita nggak tahu juga usianya sampai berapa, karena kita nggak tahu, kita lakukan sebabnya saja. Sebab dirangkul itu bisa menambah mungkin sisi kuantitas atau kualitas usia, ya kita lakukan supaya bertambah barokah usianya. Rutinkanlah berkunjung ke sana saudara, jauh dekat, lalu para sesepuh keluarga supaya saling terjalin silaturahim dan juga saling berbagi informasi. Buatlah kegiatan aktivitas produktif hingga proyek bersama keluarga Anda. Disampaikan media sosial adalah YouTube, itu sudah kita rintis pada saat era pandemi juga, karena kita nggak kemana-mana. Saya juga nggak ngisi kajian kemana-mana.
Akhirnya tiap hari ceramah lewat YouTube, lewat Facebook, kemudian direkam ya secara live dan saya edit, kemudian kita juga buka YouTube dan akhirnya alhamdulillah sekarang ada mungkin sekitar 570 video ya yang ada di Inhana TV itu, dan alhamdulillah sudah lumayan subscribernya, tapi masih perlu dukungan ya. Walaupun intinya adalah syiar ya untuk kegiatan dan dakwah di sana. Jadi kebahagiaan keluarga bukanlah harta, tapi kasih sayang dan perhatian, itu yang penting ya. Penutup bahwasanya keluarga bahagia itu adalah pilihan. Kebahagiaan keluarga bukan terletak pada apa yang dicapai, tapi terletak pada sikap hati pada apa yang kita capai. Kalau dicapai itu kan takdir semata-mata ya, tapi yang penting adalah suasana hati kita mensikapi terhadap apa yang kita dapatkan. Itu Allah a'lam bishawab. Demikian sementara saya akhiri.